Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bil ihsan ila yaumiddin. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, fabima rahmati minallah lanta lahum walau kunta fadha ghalidha qalbi lanfudhu min hawlik wa'fu anhum wastaghfir lahum wasabirhum fil amri wa iza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sadaqallahul adzim. Jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama dan lebih utama, marilah senantiasa kita manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmatnya, limpahan rahman rahimnya, limpahan kekuatan kepada kita semua, sehingga kita bisa melaksanakan seluruh aktivitas kita, baik sebagai manusia di muka bumi maupun sebagai khalifah di muka bumi. Begitu juga tidak henti-hentinya kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan, sebagai pembawa rahmat di alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Pada kesempatan ini perkenankan sebagai khatib menyampaikan judul khutbah. Tema khutbah yang saya sampaikan adalah hanya karena rahmat Allah kita terus bisa bersama. Dari ayat yang saya bacakan tadi, dari surat Al-Imran ayat 159. Di situ ditegaskan fabima rahmati lintalahu, hanya karena rahmat Allah wahai Muhammad engkau berlemah lembut. Surat Al-Imran 159 ini kalau kita cermati dalam konteks keilmuan, sebenarnya ini adalah suatu kerangka pikir, kerangka acuan, kerangka untuk bertindak yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah, bagaimana menghadapi orang-orang jahiliyah yang cenderung mempunyai karakter yang kasar, mempunyai karakter yang cepat marah. Ada perbedaan pendapat sedikit, itu diselesaikan dengan cara berperang. Olehnya itu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kerangka acuan, kerangka berpikir sekaligus kerangka bertindak dalam menghadapi orang-orang yang bersikap kasar. Olehnya itu di situ dinyatakan hanya karena rahmat Allah engkau berlemah lembut.
Sikap lemah lembut adalah sikap yang ditampilkan oleh Rasulullah dalam menghadapi atau dalam menyebarkan ajaran Islam, dalam menegakkan dinul Islam. Lalu diikuti dengan walau kunta qadha ghalidha qalbi, ketika engkau berlaku kasar, bersikap kasar dan berhati keras, lan fudu min haulik, mereka akan meninggalkan kamu. Jadi ini satu metode sebenarnya yang bisa diterapkan dalam kepemimpinan, dalam memanage sebuah organisasi, khususnya dalam lingkup Universitas Muslim Indonesia. Memberikan pelayanan dengan cara yang lemah lembut. Kalau kita berlaku kasar dan berkeras hati, pasti kita akan ditinggalkan oleh orang banyak, siapapun dia. Kalau dia berlaku kasar dan berkeras hati, maka dia akan ditinggalkan oleh orang-orang. Lalu diikuti dengan kalimat wa'fu anhum wastaghfir lahum, mohonkan ampun dan maafkan. Ini satu tata cara dalam pergaulan, dalam hidup bermasyarakat. Kadangkala ya, baik disengaja maupun tidak disengaja, kadang-kadang itu terjadi salah paham, salah pengertian, yang kecenderungannya diselesaikan dengan cara debat kusir, berdebat. Setelah diskusi panjang, berdebat, dianggap belum selesai, pulang ke rumah menimbulkan kecemasan atas perdebatan yang telah dilakukan tadi, sehingga yang timbul adalah rasa dendam. Melalui ayat surat Al-Imran 159 ini dikatakan wa'fu anhum wastaghfir lahum, mohonkan ampun dan maafkan. Tentu ini satu cara yang bisa diterapkan dalam kehidupan keseharian. Jadi kalau ada kita berbeda pendapat dengan teman dalam berorganisasi atau dalam bergaul keseharian, kita harus cepat-cepat. Kalau kita ada perbedaan pendapat, apalagi perbedaan pendapat itu semakin luas, semakin tajam perbedaannya, itu tetap harus melakukan introspeksi. Cepat lakukan introspeksi dan saling memaafkan. Sampai mohonkan ampun kepada Allah, ampuni dosanya ya Allah. Ini juga yang sering dipraktikkan oleh Rasulullah bersama sahabat-sahabatnya. Bahkan di suatu kisah, Rasulullah bersama para sahabat, dalam suatu bincang-bincang Rasulullah menyampaikan kepada para sahabatnya, wahai para sahabatku, jangan kamu tidur malam sebelum engkau memberikan makanan kepada kaum muslimin dan muslimat yang ada di sekitarmu. Para sahabat bergegas, ya. Sahabat Abu Bakar alaihissalam, sahabat Umar bin Khattab alaihissalam, sahabat Utsman bin Affan alaihissalam bergegas berdiri berangkat melaksanakan tugas amanah diamanahkan oleh Rasulullah, bahwa jangan engkau tidur sebelum
engkau memberi makan saudara-saudaramu yang ada di muka bumi ini. 3 sahabat berangkat, kecuali 1 sahabatnya tidak berangkat. Dia tinggal di rumah saja, istirahat di rumahnya. Lihat, terkesan istirahat Ali bin Abi Thalib ini. Esok harinya datang 3 sahabat menghadap Rasulullah. Rasulullah bertanya, apakah engkau sudah melaksanakan tugas malam? Sudah ya Rasulullah, kami tidak bisa tidur ya Rasulullah, karena masih banyak yang belum kami sampaikan mananya itu. Sahabat Ali ditanya, wahai Ali, apakah engkau sudah melaksanakan tugasmu? Ali menjawab, sudah ya Rasulullah, saya sudah melaksanakan tugas saya, memberi makan kepada seluruh saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat yang ada di muka bumi. Keberatan para sahabat yang lain, 3 sahabat berkata, ya Allah, ya Rasulullah, mana mungkin Ali alaihissalam ini tidak keluar rumah, kau sudah melaksanakan tugasnya. Rasulullah bertanya kepada Ali, apa yang kau laksanakan wahai Ali? Sahabat Ali alaihissalam menjawab, ya Rasulullah, yang saya laksanakan sebelum saya tidur, saya berdoa ya Rasulullah, mendoakan kepada saudara-saudara muka bumi, Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenarkan yang dilakukan Ali. Ali benar. Nah, ini menunjukkan bahwa memberikan maaf kepada saudara-saudara kita sebelum tidur dengan membaca doa Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat, itu nilainya sama dengan memberi makan kepada saudara-saudara kita yang ada di muka bumi, kaum muslim dan muslimat. Sidang Jumat yang berbahagia, berikutnya dalam ayat ini lagi, wasawirhum fil amri. Wahai Rasulullah, hendaklah musyawarahkan, bermusyawarahlah dengan urusan itu. Urusan itu ya, artinya apa? Segala persoalan yang akan dihadapi, yang akan diputuskan oleh Rasulullah, dianjurkan bermusyawarah. Laksanakan, selesaikan dengan cara musyawarah. Wasabirhum fil amri. Segala urusan keduniaan, dalam urusan kemasyarakatan, dalam urusan berorganisasi, dalam urusan bernegara, hendaklah dilaksanakan dengan cara musyawarah, diselesaikan dengan cara musyawarah sampai terjadi kesepakatan. Sampai terjadi kesepakatan. Jangan bosan ya, selesaikan dengan cara musyawarah sampai bisa ditemukan jalan keluarnya. Kalau persoalannya agak sulit sekali, tetap bermusyawarah sampai mendapatkan yang disebut dengan win-win solution. Jujur saja, dalam proses berdemokrasi, dalam konteks ketatanegaraan yang selama ini diterapkan, ya kita mengakui itu adalah demokrasi. Demokrasi diselesaikan dengan cara musyawarah, tidak tercapai musyawarah, langsung ambil keputusan dengan win and loss, menang atau kalah dengan cara pemungutan suara terbanyak. Win and loss itu, menang atau kalah, itu belum menyelesaikan masalah.
belum menyelesaikan masalah. Kalau tadi saya sebut, sampai menemukan win-win solution. Selesaikan sampai menemukan jalan keluar. Jangan terlalu cepat mengambil keputusan dengan suara terbanyak. Dalam Islam saya bermusyawarah. Dalam konteks bernegara, filosofi Pancasila juga diharapkan musyawarah mufakat, bermusyawarah sampai terjadi kesepakatan. Itu wasabiru fil amri. Lalu yang kemudian wa iza azamta wa tawakkal Allah. Ketika kita sudah bertekad, setelah melakukan ikhtiar, kita bertekad dalam mengambil keputusan. Setelah mengambil keputusan, wa tawakkal Allah, hendaklah engkau bertawakal kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Karena Allah, bahwa sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, kita sekarang ini kita sudah berada dalam suasana, sudah melewati Ramadan, melewati setengahnya. Pintu rahmat Allah itu sedang terbuka. Kita tidak henti-hentinya mengharapkan rahmat Allah dengan puasa Ramadan yang kita lakukan ini merupakan satu sarana, satu jembatan untuk membentuk kepribadian, sehingga kita mendapatkan karakter yang dicontohkan oleh Rasulullah, karakter lemah lembut, kasih sayang, seperti yang difirmankan Allah dalam surat Al-Imran 159. Itu yang pertama kita selama dalam puasa Ramadan ini. Yang kedua yang kita harus pahami, bahwa puasa Ramadan yang kita lakukan ini adalah untuk menyempurnakan dinul Islam dalam diri kita. Karena yang akan menegakkan Islam di alam semesta ini, yang pertama adalah umat muslim, orang-orang yang beriman, yang hanya bisa dan dapat menegakkan dinul Islam. Kenapa? Karena hanya orang yang beriman yang akan bisa menegakkan 5 pilar dinul Islam ini. Pilar yang mana? Sehingga Islam bisa tegak dalam diri kita. Yang pertama adalah kalimat syahadat. Kita sudah perbaikikah syahadat kita? Apakah betul-betul kita sudah bersyahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah? Meskipun kadangkala syahadat kita ini itu mendapat pengaruh fata morgana, mendapat pengaruh dari keindahan mata kita, telinga kita, dan mungkin ucapan-ucapan kita, sehingga bisa merusak la ilaha illallah Muhammad Rasulullah yang tidak henti-hentinya selama tarikan nafas dalam diri kita yang kita tarik, terus kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang pertama, perbaiki syahadat kita. Yang kedua, untuk menegakkan Islam dari diri kita, yang kedua adalah as-salatu. Tegakkan salat, karena salat ini adalah tiang agama. Yang ketiga, waktu zakat, tunaikan zakat. Termasuk sedekah, kita tunaikan. Yang keempat
saum, puasa Ramadan. Puasa Ramadan ini betul-betul kita melaksanakan puasa dengan penuh kesungguhan sesuai dengan janji Rasulullah, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang melaksanakan puasa Ramadan dengan kesungguhan akan diampuni dosa-dosanya, baik yang telah lalu dan masa yang akan datang. Dan yang kelima, pilar yang kelima yang harus ditegakkan dalam diri kita adalah melaksanakan haji bagi yang mempunyai kemampuan. Ini 5 pilar yang harus kita tegakkan dalam diri kita sehingga rahmat Allah akan selalu datang pada diri kita. Sebagaimana disebutkan Tuhan, bima rahmatin minallah lintalahum. Hanya dengan karena rahmat Allah engkau bersikap lemah lembut. Inilah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Aqulu qouli hadza astaghfirullah wa lakum wa li syai'il muslimin wal muslimat innahu ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib. Allahumma iftah lana hikmatika wansur alaina min hazaini birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Allahumma arzuqni taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma barik li fi maut wa fi ma ba'dal maut. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalam.